Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 MIPA 3. Hari ini saya mohon maaf tidak bisa masuk ke kelas kalian, tapi mudah-mudahan video ini bisa menggantikan pertemuan kita. Video ini berisi tutorial bagaimana cara mencari hukum laju reaksi dari sebuah persamaan reaksi. Nanti di akhir akan ada tugas checkpoint, seperti biasa checkpoint dalam kelas saya di pertemuan selanjutnya harus saya tanda tangani dan akan saya masukkan ke dalam nilai tugas, maka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Boleh diskusi tapi pastikan Anda memahami apa yang Anda diskusikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ketika bertemu dengan saya besok boleh ditanyakan. Baik, kita akan belajar tentang hukum laju reaksi. Apa sih hukum laju reaksi itu? Nah, hukum laju reaksi itu punya nama lain. Jadi hukum laju reaksi itu sama dengan persamaan laju reaksi. Apa sih hukum laju reaksi atau persamaan laju reaksi itu? Yaitu hubungan kuantitatif antara laju reaksi dan konsentrasi reaktan. Hubungan kuantitatif, jadi hitung-hitungan antara laju reaksi dan konsentrasi reaktan. Apa sih itu ya? Kita ke contoh. Misalnya kemarin kita punya reaksi waktu kita main tembak-tembakan di kelas itu. Kita misalnya punya reaksi A plus BC gitu ya kemarin ya, menjadi AB plus C. Nah, gimana hukum laju reaksinya dari reaksi ini? Maka yang pertama kita tulis adalah V. Tadi kan hubungan kuantitatif antara laju reaksi V dengan konsentrasi reaktannya. Ingat ya, konsentrasi reaktannya. Setelah V, kita beri tanda sama dengan V sama dengan K. Tulis K kali konsentrasi reaktannya. Reaktannya di sini yang mana nih? Yang kiri, ingat ya, reaktan itu yang sebelah kiri. Di sini ada A, kita tulis konsentrasi A, kurung siku ya. Itu tandanya konsentrasi. Pangkat X dikali konsentrasi, apalagi nih? BC. Pangkatkan Y. Sudah selesai. Ini adalah hukum laju reaksi dari reaksi ini, gitu ya. V itu adalah laju reaksi. K adalah tetapan laju reaksi atau konstanta laju reaksi. Konsentrasi A dan BC, apa tadi? Konsentrasi reaktan. Dan X dan Y, bilangan pangkat di sini adalah order reaksi. Kok X dan Y? Order reaksi. Kenapa X dan Y? Karena kita belum tahu nilainya. Nah, tugas kita adalah mencari tahu nilainya. Gimana cara mencari tahu nilai X dan Y? Satu-satunya cara untuk mencari tahu nilai X dan Y adalah menggunakan data eksperimen. Jadi satu-satunya cara untuk kita tahu nilai X dan Y adalah data eksperimen. Gimana maksudnya nanti kita akan bahas di contoh. Jadi pahami dulu bahwa bentuk persamaan laju reaksi atau hukum laju reaksi adalah seperti ini. V sama dengan K itu tetapan laju reaksi, kali konsentrasi reaktannya. A, konsentrasi A, pangkat X, dan BC, pangkat Y. Nah ini AB dan C gimana? Cuekin aja, ini nggak penting. Yang kita masukkan ke dalam hukum laju reaksi hanya reaktan atau senyawa-senyawa di sebelah kiri. Oke, paham ya? Kita ke contoh selanjutnya supaya lebih paham. Oke, misalnya saya punya reaksi H2 plus O2 menjadi, kemarin kita bahas reaksi ini ya, H2O. Supaya setara, kita setarakan 2, ini 2. Hukum lajunya dari reaksi di atas gimana berarti? Tulis tadi V sama dengan K dikali konsentrasi reaktannya. Apa nih reaktannya? H2, tulis H2. Pangkat X karena kita belum tahu nilainya. Apalagi nih?
O2, tulis saja konsentrasi O2, pangkatkan Y. H2O-nya gimana? Nggak usah, nggak penting, ya kan? Nah, ini adalah hukum laju reaksi dari reaksi ini, gitu ya, gampang banget ya. Oke, nah X dan Y berapa ini? Kita belum tahu. Gimana cara nyari tahunya? Pakai data eksperimen. Loh, ini kan ada dua nih, 2H2. X-nya sama dengan 2 dari koefisien ini. Salah. Kalau kita memasukkan 2 ini ke dalam hukum laju reaksi ini salah. Jangan sekali-kali kalian memasukkan koefisien, ya, di sini 2, di sini 1, itu ke dalam X dan Y. Ingat, satu-satunya cara untuk kita mendapatkan X dan Y adalah melalui data eksperimen. Oke. Gimana sih data eksperimen tuh? Ini. Contoh. Yang ketiga. Nah, misalnya kita punya reaksi ini, ya. Kita selain diberi reaksinya juga diberi data percobaan. Di sini perhatikan di sini ada percobaan pertama, 2 sampai percobaan kelima. Jadi ada 5 percobaan di sini. Nah, kita pertama tentukan dulu hukum laju reaksinya gimana tadi? V sama dengan K dikali apa nih di sini? H2. Tulis saja H2. Pangkatkan X karena kita belum tahu ya. Kali konsentrasi apalagi nih I2. Pangkatkan Y. Oke, ini adalah hukum laju reaksinya dengan X dan Y itu belum diketahui. Terus gimana cara mengetahuinya? Ingat tadi kita pakai data percobaan. Gimana nih cara menggunakan data percobaan ini? Ingat ya, di sini ada percobaan 1 sampai 5. Di sini ada konsentrasi H2 dalam molaritas tentunya ini. Ini juga dalam molaritas. Percobaan pertama itu 0,01 molaritasnya. Konsentrasi I2 0,01 juga. Ternyata kalau konsentrasinya keduanya ini 0,01, ternyata kecepatan reaksinya 2 kali 10 pangkat minus 5. Dan seterusnya, sama. Data-data di bawahnya sama, hanya diubah konsentrasi-konsentrasinya. Gimana sih cara menggunakan data ini untuk mencari X dan Y? Kita pertama cari X. X adalah orde dari apa ini? H2. Oke. Gimana cara mencari X? Kalau kita mau mencari orde H2, maka kita harus mencari konsentrasi I2 yang sama. Gimana sih maksudnya konsentrasi I2 yang sama? Perhatikan di sini. Ada nggak konsentrasi I2 di sini yang sama mereka? Ada, mana? Ini data nomor 1 ini 0,01. Data nomor 4 juga 0,01. Data nomor 5 juga 0,01. Jadi mereka kan sama gitu ya. Karena mereka sama kita bisa gunakan untuk mencari X atau orde H2. Caranya dengan membandingkan data laju reaksinya. Gimana sih? Kita misalnya pilih, ini kan ada 3. Kita cukup pilih 2 saja. Misalnya percobaan yang sama ini, I2-nya percobaan 1 dan 4 misalnya. Berarti kita bandingkan V1 per V4. Ingat ya, V kan kayak gini. V1 berarti K dikali konsentrasi H2 di data 1 pangkat X dikali konsentrasi I2 di data 1 pangkatnya Y. Oke, selesai. Sekarang kita masukkan V4 K tulis K aja. Konsentrasi H2 di data nomor 4 dikali konsentrasi I2 di data nomor 4. Ini pangkatnya X, ini pangkatnya Y. Wes, kita tinggal masuk-masukkan aja. Ingat ya, karena kita lagi mencari orde H2, maka kita cari I2-nya yang sama. Maka kita pakai 1 dan 4 karena mereka sama, 0,01. Nah, kita tinggal masukkan V1. Berapa sih V1 ini? Berapa ini? 2 kali 10 pangkat minus 5. Masukin aja. 2 kali 10 pangkat minus 5. V4. Berapa sih V4? 4 kali 10 pangkat minus 5. 4 kali 10 pangkat minus 5. Masukin aja. K. Masukin aja K. Data di 1 konsentrasi H2-nya 0,01 gitu kan. Pangkat X dikali konsentrasi I2 di data 1 0,01 juga. Pangkatnya Y. Oke. Selesai. Yang atas yang bawah K, tulis saja K. Konsentrasi H2 di data nomor 4 berapa? 0,02. Masukin aja. 0,02
pangkatnya X dikali 0,01 pangkatnya Y. Pasti ada yang sama, karena kita sengaja tadi pilih yang sama memang gitu kan. Yang sama kita coret atas bawah. K sama, coret. Ini 0,01 pangkat Y, coret D. Oke, ini coret D. 2/4 sama dengan setengah, bener ya? Ini kita tetap X per 0,02 pangkat Y. Kita teruskan di sini. Berarti setengah. Ini bisa kita, pangkat X juga ya ini ya. Pangkat X. Karena mereka sama-sama pangkat X, kita bisa keluarkan mereka 0,01 per 0,02 pangkat X. Gitu ya. Nah, kita bisa sederhanakan di dalam kurung setengah juga gitu ya. Tapi pangkat X. Setengah dipangkatkan berapa supaya jadi setengah? Pasti setengah pangkat 1. Semua bilangan dipangkatkan 1 adalah bilangan itu sendiri. Setengah pangkat 1 sama dengan setengah. Berarti X nilainya sama dengan 1. Oke. Paham ya? Nah, sekarang kita mau cari Y. Gimana kalau kita mau nyari Y? Y adalah orde dari I2. Maka kalau kita mau mencari orde I2, kita kebalikannya. Kita cari data konsentrasi H2 yang sama. Ternyata data 1 dan 2 sama. Mana lagi yang sama? 3 sama. Jadi 1, 2, 3 ini sama. Ada 3 data yang sama konsentrasi H2-nya. Kita cukup pilih 2 saja. Misalnya kita pilih percobaan 1 dan percobaan 2. Sama kayak tadi. Kita bandingkan V1 per V2. Terserah, kamu mau pakai 1 sama 3 juga terserah, sama aja. Bebas. Kita tulis, tadi V1 sama dengan K dikali konsentrasi H2 di data ke-1 pangkat X dikali konsentrasi I2 di data ke-1 pangkat Y. Oke, kalau yang V2 berarti K dikali H2 di data kedua pangkat X dikali konsentrasi I2 di data kedua pangkat Y. Oke, tinggal kita masukin, enak gitu ya. V1 berapa? 2 kali 10 pangkat minus 5 per V2 8 kali 10 pangkat minus 5. Oke, kita masukin aja K dikali konsentrasi H2 di data pertama berapa? 0,01, masukin aja 0,01 pangkat X dikali 0,01 pangkat Y. Aduh, nggak cukup lagi ya kan? Kita delete dulu. Oke, kita ulangi. K dikali 0,01 pangkat X dikali 0,01 pangkat Y. Pangkat Y. Nggak kelihatan Y-nya. K dikali 0,01 pangkat, kok 0,01 sih? Data ke-2, benar ya, 0,01 pangkat X dikali I2 di data kedua 0,02 pangkat Y. Nah, ini sama kayak tadi sebenarnya gitu ya. Ini pangkat Y. Ini juga pangkat Y. Pangkat Y. Yang sama kita coret. Mana yang sama ini? Ini sama. 0,01 pangkat X kita coret. K kita coret. 10 pangkat minus 5 kita coret. Yang sama kita coret-coret dulu. Terus kita tulis lagi di bawah. 2/8 kita bisa sederhanakan jadi 1/4. Sama dengan sisanya apa nih? 0,01 pangkat Y per 0,02 pangkat Y. 1/4. Kita tulis lagi 1/4 sama dengan, ini kita bisa sederhanakan jadi setengah pangkat Y. Setengah dipangkatkan berapa supaya jadi 1/4? Setengah dipangkatkan 2. Ingat ya, setengah pangkat 2. Berarti setengah kali setengah sama dengan 1/4. Berarti Y sama dengan 2. Nah, sekarang X sudah ketemu, Y juga udah ketemu. Nah, karena X sudah ketemu, Y sudah ketemu, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Sehingga persamaan ini lengkap. V sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkatkan X. X-nya berapa? 1. 1 boleh ditulis, boleh enggak. Dikali konsentrasi I2 pangkatnya Y. Y sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga sekarang hukum lajunya sudah lengkap X dan Y-nya. Gitu ya. Inilah
hukum laju reaksi dari persamaan ini. X dan Y-nya sudah kita tahu dari mana? Dari data percobaan. Oke, paham ya? Kita cukupkan penjelasan ini. Kalian setelah ini silahkan kerjakan yang sudah saya berikan ke ketua kelas. Kalau ada pertanyaan silahkan chat saya atau tanya saya besok kalau kita ketemu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.